Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali materi kita ke Iqra 2, masuk ke halaman 2, di mana kita bertemu dengan huruf nun yang bergandengan dengan huruf lain, salah satunya huruf ba. Mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Na ba, naba, nanana, natana, nababa, banana. Kita jelaskan mulai dari baris yang pertama, huruf nun yang berdiri sendiri, kemudian sama dengan huruf nun yang bisa bergabung dengan huruf yang lain, ya, bisa bergandengan dengan huruf yang lain. Salah satunya yang bisa bergandengan adalah huruf ba, ya. Maka di baris pertama yang bagian kiri ada naba. Naba nun bisa bergandengan dengan huruf ba. Nah, hati-hati, kadang huruf nun dan huruf ba tertukar karena tidak memperhatikan posisi titiknya. Maka kita perhatikan posisi titiknya huruf nun di atas, huruf ba di bawah. Baik, kita ke baris berikutnya. Ada huruf nun bertiga, ya, bergandengan. Nah, tiga-tiganya ini bisa digabungkan. Kemudian huruf ta juga bisa digabungkan dengan huruf nun ketika dia posisinya di tengah. Seperti itu hingga ke tulisan yang terakhir, ya. Nababa, banana. Jadi huruf nun yang bisa digabungkan dengan huruf-huruf hijaiyah, salah duanya adalah huruf ba dan huruf ta, ya, yang kita bertemu di baris pertama dan baris kedua ini. Posisinya ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, huruf ba, huruf ta, ya, kondisinya dia di tengah, misalkan huruf ba, huruf ta, kemudian bergandengan dengan huruf nun, ini bisa digabungkan tulisannya. Kita lanjut ke baris berikutnya. Nabata, banata, tabana, nataba, robana, banaro, bazana, nabaza, badaro, nazaro, zahaba, wanaza. Kita jelaskan dari baris yang pertama. Nabata, ya. Ketiga huruf ini bisa digabungkan satu sama lain, ya. Misal posisi ba-nya di tengah, huruf nun di awal, huruf ta di akhir. Ini huruf ba bisa bergandengan dengan huruf nun dengan huruf ta. Kemudian begitupun bila misalkan huruf nunnya di tengah. Jadi ketiga huruf ini dibolak-balik, ya. Dibolak-balik siapapun yang di awal, ya. Ini bisa digabungkan satu sama lain. Ya, ini dibolak-balik nih, ya. Dari satu baris ini yang paling atas ini dibolak-balik huruf-hurufnya. Dari mulai ta yang lebih dulu, mulai nun yang lebih dulu, kemudian ba, kemudian ta, ya. Ini bisa bergabung, ketiganya bisa digabungkan. Kemudian bagaimana dengan huruf ro? Ya, huruf ro di awal tidak bisa digabungkan dengan huruf ba dengan nun. Karena nanti kalau digabung akan berbeda. Bukan lagi huruf ro. Kemudian huruf ro juga misalkan di akhir ini tidak
bisa digabung dengan huruf setelahnya, tapi huruf sebelumnya bisa. Contohnya di kata banaro. Jadi huruf nun bisa bergabung dengan huruf ro, tapi huruf ro tidak bisa nantinya ke huruf setelahnya. Begitupun dengan huruf zal di bazana, ya. Zal di tengah tidak bisa digabungkan dengan huruf nun, tapi dia bisa bergandengan dengan huruf ba. Kemudian kalau dia di akhir gimana? Nabaza. Jadi dia bisa bergandengan dengan dua huruf sebelumnya, ya, tapi dia di akhir saja dan tidak bisa bergabung lagi dengan huruf setelahnya. Kemudian huruf waw juga di baris yang ketiga. Wanaza, sama seperti huruf zal, sama seperti huruf ro, tidak bisa bergabung ketika di awal maupun di akhir, bergabung dengan huruf setelahnya. Lanjut ke baris berikutnya. Zaroha, naro'a, naba'a, naba'a, sabata, tabata, wana'a, nawafa, badana, danata, wanana, nawana. Baik, kita jelaskan. Bagaimana dengan huruf zal, huruf ro, dan huruf ha? Apakah bisa bergabung? Jawabannya tidak, ya. Ketiga huruf ini ya seperti ini tulisannya. Karena kalau digabung bukan huruf itu nantinya. Ya, huruf zal kalau bergabung dengan huruf ro, apa kelihatan huruf zalnya? Tidak, ya. Jadi bentuknya tidak seperti huruf zal nantinya. Kemudian huruf nun, ro, dan ain. Huruf ain juga tidak bisa bergabung dengan huruf ro. Ya, huruf ro, huruf zal, huruf waw. Setelah huruf itu tidak bisa digabungkan dengan huruf yang lainnya. Tapi kalau dia sebelum dia ada huruf itu, ada beberapa huruf yang bisa, ada juga yang tidak bisa. Contohnya ro. Kalau huruf sebelumnya huruf zal, tidak bisa. Tapi kalau huruf ro sebelumnya huruf nun, bisa. Naba'a, bisa nggak digabung? Bisa, ya. Di setelahnya ada tulisan naba'a. Ya, huruf nun, ba, dan hamzah bisa digabung ketiga huruf ini. Huruf hamzah itu bukan huruf alif, ya, tapi hamzah yang numpang di alif gitu. Tetap disebutnya hamzah karena alif tidak bisa dikasih harokat, tapi hamzah bisa dikasih harokat fathah. Kemudian baris berikutnya huruf ta, huruf ba, huruf ta. Huruf ta, ba, dan ta ini bisa digabung satu sama lain, ya. Kalau misalkan mereka berjajar bertiga nih, digabung bisa. Kemudian huruf waw, huruf nun, dan hamzah. Huruf waw sama sejatinya seperti huruf ro dan huruf zal, ya. Tidak bisa bergabung huruf setelahnya. Tapi huruf waw di kata nawafa itu bisa bergandengan dengan huruf nun. Tapi huruf waw tidak bisa bergandengan dengan huruf fa. Kemudian di baris yang terakhir badana, huruf dal, ya, sama juga seperti huruf waw, huruf zal, huruf ro, ya, tidak bisa bergandengan. Perhatikan ya, dari atas tadi huruf-huruf yang bisa bergandengan satu sama lain. Intinya di sini headline-nya adalah huruf nun dan huruf ba. Mana saja huruf nun dan huruf ba yang bisa bergandengan dengan huruf-huruf sebelum dia maupun huruf-huruf setelah dia. Huruf nun dan huruf ba bisa bergandengan satu sama lain. Dibolak-balik mereka bisa bergandengan satu sama lain. Tetapi
ada beberapa huruf yang bisa bergandengan ketika huruf nun dan ba di awal, tapi ketika huruf nun dan ba di setelah huruf itu tidak bisa. Contohnya ya seperti huruf ro, huruf zal, huruf wawu, huruf dal ya. Itu tidak bisa di huruf itu. Di huruf setelah huruf itu, misal huruf nun setelah huruf wawu tidak bisa dikata nawana ya. Huruf wawu pasti akan terputus, tidak bisa digandeng dengan huruf nun. Huruf dal, huruf setelahnya ada huruf nun dikata badana, tidak bisa digandeng huruf nunnya dengan huruf dal. Tapi huruf ba, karena posisinya sebelum huruf dal, ini bisa digandengkan dengan huruf dal. Jadi huruf ba bersambung dengan huruf dal, huruf nun terpisah ya, terputus. Jadi kita harus juga sedikit banyak belajar menulis bahasa Arab ya, tulisan Al-Qur'an. Jadi kita belajar untuk membaca Al-Qur'annya bisa aja misalkan ini dari Iqra ya. Kemudian kita harus bisa juga untuk belajar menulis bahasa Arabnya pelan-pelan. Misalkan bagi pemula yang belum bisa menulis bahasa Arab ya, qadarullah belum bisa, mulai dari Iqra 1, kemudian Iqra 2 yang bersambung tulisannya. Begitu ya. Baik, semoga materi ini bisa dipahami untuk kita semua. Semoga Allah mudahkan kita untuk belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita. Amin. Insya Allah. Kita tutup. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.